Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan topik pengontrolan mikroorganisme panas kering yang beranggotakan saya, Anggreni Melinda Sari Pasaribu, Winda Sari Tiurmaida Sinambela, Alisa Faradila Nurdin Ginting, Naila Aisyah Putri, Nadia Nurrahma. Metode panas kering, yang pertama sterilisasi dengan udara panas, yang kedua sterilisasi dengan pemijaran, yang ketiga sterilisasi dengan pembakaran. Yang pertama, sterilisasi dengan udara panas. Sterilisasi dengan udara panas dianjurkan apabila penggunaan uap bertekanan tidak dikehendaki atau bila tidak dapat terjadi kontak antara uap bertekanan dengan benda yang akan disterilisasi. Untuk tujuan ini, digunakan alat yang disebut oven. Alat ini dipakai untuk mensterilisasikan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, tabung reaksi, cawan pantry, dan alat gas lainnya. Temperatur yang sering dipakai adalah 170–180 derajat Celcius selama kurang lebih 2 jam. Perlu diperhatikan bahwa lamanya sterilisasi bergantung pada jumlah alat-alat yang disterilisasi dan ketahanan alat terhadap panas. Yang kedua, sterilisasi dengan pemijaran. Cara ini terutama dipakai untuk sterilisasi jarum platina, OC, dan alat lainnya yang terbuat dari platinba atau beton. Caranya adalah dengan membakar alat-alat tersebut di atas api lampu spiritus sampai berkibar. Yang ketiga yaitu sterilisasi dengan pembakaran. Pembakaran bahan yang mengandung mikroorganisme berarti juga membasmi mikroorganisme. Sterilisasi dengan cara ini digunakan untuk memusnahkan benda-benda tercemar yang tidak dapat digunakan kembali. Panas kering. Panas kering biasanya digunakan untuk mensterilisasi alat-alat laboratorium. Suhu efektifnya adalah 160 derajat Celcius selama 2 jam. Alat yang digunakan pada umumnya adalah oven. Contohnya, antrakis mati pada suhu 120 derajat Celcius selama 1–2 jam. Namun tidak hanya ini, tetapi ada juga 5 Panas kering juga terbagi menjadi yang pertama pasteurisasi, yang kedua tindalisasi, yang ketiga boiling, yang keempat preheating, yang kelima flaming. Pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses pembunuhan mikroba patogen dengan suhu terkendali berdasarkan waktu kematian termal bagi tipe patogen yang paling resisten untuk dibasmi. Jadi dalam proses pasteurisasi yang terbunuh hanyalah bakteri patogen dan bakteri penyebab kebusukan, namun tidak pada bakteri lainnya. Pasteurisasi biasanya dilakukan untuk susu, rum, anggur, dan makanan asam lainnya. Suhu pemanasannya adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit. Contoh, Mycobacterium tuberculosis mati pada suhu 60 derajat Celcius. Clostridium botulinum
mati pada 120 derajat Celcius dalam waktu 4-20 menit dalam keadaan suhu lembab. Yang kedua yaitu tindalisasi. Pemanasan yang dilakukan biasanya pada makanan dan minuman kaleng. Tindalisasi dapat membunuh sel vegetatif sekaligus spora mikroba tanpa merusak zat-zat yang terkandung di dalam makanan dan minuman yang diproses. Suhu pemanasan adalah 65 derajat Celcius selama 30 menit dalam waktu 3 hari berturut-turut. Yang ketiga yaitu boiling. Pemanasan dengan cara merebus bahan yang akan disterilkan pada suhu 100 derajat Celcius selama 10-15 menit. Boiling dapat membunuh sel vegetatif bakteri yang patogen maupun non-patogen. Namun spora dan beberapa virus masih dapat hidup. Biasanya dilakukan pada alat-alat kedokteran gigi, alat suntik, pipet, dan lainnya. Yang keempat, breadheading. Pemanasan langsung di atas api Bunsen burner atau pembakar spiritus sampai bertiga rendah. Biasanya digunakan untuk mensterilkan alat sederhana seperti jarum esek. Metode yang kelima yaitu flaming. Flaming merupakan pembakaran langsung alat-alat laboratorium di atas pembakar Bunsen dengan alkohol atau spiritus tanpa terjadinya pembijaran. Pada sterilisasi panas kering, pembunuhan mikroorganisme terjadi melalui metode oksidasi sampai terjadinya oksidasi ke koagulasi protein sel. Sterilisasi panas kering memerlukan waktu yang lebih lama dengan suhu yang lebih tinggi dan terjadi pada oven konveksi panas kering. Pada dasarnya ada dua jenis oven konveksi panas kering, yaitu oven konveksi panas kering dan oven konveksi mekanis. Pada oven konveksi panas kering, didistribusi suhu tidak merata. Sementara pada oven konveksi mekanis, didistribusi suhu lebih merata karena adanya bantuan blower. A. Siklus kerja dari mesin sterilisasi. Yang pertama, pemanasan udara panas dihasilkan melalui mekanis listrik dan sirkulasi ke chamber. Yang kedua, periode plateau atau sterilisasi dimulai ketika sensor mendekati tercapainya suhu proses sterilisasi pada chamber. Yang ketiga, pada saat seluruh chamber memiliki suhu yang sama, maka berakhirlah fase equilibrium dan dimulai fase holding time atau sterilisasi. Yang keempat, pendinginan chamber dilakukan dengan mensirkulasikan udara dingin dan memfiltrasi ke dalam chamber. B. Keuntungan dari sterilisasi panas kering. Yang pertama, dapat mensterilkan beberapa jenis bahan yang tidak dapat ditembus tim seperti serbuk kering dan bahan minyak. Yang kedua, tidak memiliki sifat korosi pada logam. Dan yang ketiga, melalui mekanisme konduksi dapat mencapai seluruh permukaan alat yang tidak dapat dibongkar pasang. C. Kelemahannya dari sterilisasi panas. Yang pertama yaitu penetrasi terhadap material atau bahan berjalan sangat lamban dan tidak merata. Yang kedua, diperlukan waktu pemakaran panas yang lama untuk mencapai kondisi steril. Yang ketiga, suhu tinggi dapat merusak bahan dari karet dan beberapa bahan kain. Alasannya dikarenakan masalah pemeliharaan, perbaikan, dan kalibrasi mungkin dapat dilakukan oleh orang selain dari supplier informasi yang mendalami tentang mesin sterilisasi. D. Ketentuan mesin panas kering, sterilisasi panas kering. Yang pertama, mesin sterilisasi panas kering tidak boleh digunakan sebagai mesin pengering. Yang kedua, kontrol proses secara otomatis sangat diharapkan. Yang ketiga, titik pemasukan termokouple harus tersedia. Yang keempat, harus tersedia termometer untuk
mengindikasikan suhu sudah dicapai disertai mencatat suhu. Yang kelima, harus tersedia mekanisme pemutus suhu berlebih atau overhead cut-off pada semua mesin sterilisasi panas kering. Yang terakhir, beberapa fitur mesin yang cukup penting meliputi timer proses yang dapat diatur 0 sampai 6 jam, termostat pengontrol suhu dapat diatur antara 140 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius, dan yang terakhir indikator apabila terjadi kegagalan proses. Mikroorganisme tidak dapat dibasmi atau dimusnahkan, tetapi dapat dikendalikan. Dengan upaya tersebut, peluang mikroorganisme, terutama bakteri, untuk menginfeksi manusia pun akan berkurang. Mikroorganisme dapat menyebabkan berbagai bahaya dan kerusakan. Mikroorganisme juga dapat mencemari makanan dengan menimbulkan berbagai perubahan kimiawi di dalamnya. Bakteri membuat makanan tidak dapat dimakan atau bahkan beracun. Oleh sebab itu, adanya prosedur untuk mengendalikan pertumbuhan dan kontaminasi oleh mikroba merupakan suatu keharusan. Alasan utama untuk mengontrol mikroorganisme dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Yang kedua, membasmi mikroorganisme pada inang yang terinfeksi. Dan yang ketiga, mencegah pembusukan dan perusakan bahan oleh mikroorganisme. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Terima kasih.